Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 9. Baiklah, yang penting laporan sebelumnya lengkap. Dan untuk yang baru harus bisa menyesuaikan pekerjaan di sini, jawabku. Rapat pun dimulai, kami membahas rencana cabang Bogor. Sebelumnya, Mas Dava sudah merencanakan membeli bangunan dari temannya. Tinggal tindak lanjut lagi agar semua berjalan lancar. Rencana aku akan meninjau lokasi ditemani beberapa staf. Baiklah, kita cukupkan semuanya. Saya berharap semua bisa berjalan lancar. Rapat ditutup, semua kembali ke bagian masing-masing. Namun, kulihat Mas Dava gelisah setelah rapat. Kulihat ia tadi melihat ponselnya terus. Ia belum juga beranjak dari kursinya. Sarah, boleh aku bicara sebentar? Aku butuh sesuatu nih, katanya sembari memegangi ponsel kesayangannya. Ada apa, Mas? Tanyaku. Ini, kakakku mau pinjam uang. Katanya istrinya ingin dibelikan tas Hermes baru. Kebetulan ia sedang ngidam, Sar. Kamu mau bantu kan? Tanya Mas Dava dengan penuh harap. Aku kembali menertawakan kebohongannya. Bisa saja ia membuat alasan, tak tahu saja aku sudah tahu tentang permintaan gundikmu itu. POV Dava. Gimana, Sar? Kamu mau bantu kan? Tanyaku. Sarah tak mau menjawabku. Ia sibuk dengan dirinya sendiri. Gimana mau bantu? Buat kos-kosan aja aku masih kurang. Apalagi cuma sekedar buat tas yang gak penting gitu. Kakakmu aneh. Masa permintaan aneh gitu mau diturutin? Bilang sama kakakmu, Mas. Kalau beli apa-apa sesuai kemampuan. Kalau kita nggak mampu, ya jangan usaha buat beli, sampai mau pinjam segala. Ia tertawa puas. Seenaknya saja ia bicara seperti itu. Salahku juga sih pakai bawa-bawa kakakku. Padahal kakakku tak mungkin istrinya ngidam begituan. Ia hanya seorang guru honorer, tak mungkin istrinya minta tas mahal. Ini permintaan istriku tercinta Ranti. Aku ingin memanjakannya. Namun apa daya, uang yang kupunya ternyata cuma 1 juta lagi. Gara-gara Sarah juga pakai minta tambahin segala. Tanpa pikir panjang, aku pun memberikan uangku tadi pagi. Sekarang aku kelimpungan saat Ranti minta tas branded KW. Walaupun KW, pasti harganya sekitar 5 juta. Aku harus cari uang di mana lagi. Ku coba merayu Sarah lagi, agar ia bisa mengeluarkan uangnya. Dek, ayolah aku butuh banget uang itu. Kasihan kakakku, harapannya cuma aku. Ku coba merayu Sarah kembali. Udah aku banyak kerjaan. Cepat sana, Mas. Kamu ditunggu di bagian produksi. Siapa tahu anak buahmu butuh bantuan, kataku. Sarah benar-benar tak peduli. Lebih baik ku tinggalkan ruangan ini seperti katanya. Sampai aku sampai di ruanganku, Ranti menghubungiku. Halo sayang. Kapan aku dibelikan tasnya? Tanyanya penuh antusias. Aku tak tega jika tak mengabulkannya. Sarah tak bisa membantuku. Aku harus cari bantuan kemana lagi? Ya sudah, yang penting aku menenangkannya dulu. Pasti akan ada rezekinya ibu hamil ini. Iya, sayang. Segera ku belikan. Nanti ku bawa saat pulang ke Bogor, jawabku. Gak mau. Itu terlalu lama. Kirim saja pakai ekspedisi. Bisa kan, Mas? Paksanya. Tapi pakai ekspedisi juga lama, sayang. Mending tunggu aku aja. Takutnya nanti nyasar lagi.
Kamu kan belum tahu betul alamatmu saat ini, ya kan? Akhirnya aku bisa membuat alasan. Ya sudah. Aku tunggu kamu aja. Nggak sabar deh ketemu sama kamu, katanya. Nggak sabar ketemu aku atau tasnya? Dua-duanya dong, sayang. Oh ya, Dede Utun kangen sama papanya. Jangan lama-lama ya, Pak. Mama kangen sama papa, rayunya. Ranti paling bisa membuatku melayang. Kata-kata pujian dan ungkapan kalau ia selalu menungguku menjadikan aku semakin sayang padanya. Oke, sayang. Bilangin ke mama, papa pasti datang bawa tas dan bawa cinta buat kalian, jawabku. Iya, Pak. Udah kan, Mas? Ngobrol sama Dedek? Ya udah, aku tutup dulu ya. Sekarang aku mau nonton sinetron dulu bareng ibu, katanya. Oke deh. Aku juga mau kerja dulu. Setelah itu, ada yang berdehem di belakangku. Ternyata ayah mertuaku. Dava, kata Sarah kamu lagi butuh uang ya? Tanya ayah. Sekarang, ayah mulai ngantor lagi, padahal kemarin katanya mau pensiun. Emang ya, orang tua suka nggak jelas maunya apa? Mana sekarang anaknya yang dijadikan pimpinan, aku didepak lagi ke bagian produksi. Ya sudahlah, mungkin itu yang terbaik buat kami semua. Yang terpenting sih masih bisa merasakan harta keluarga walau Sarah yang jadi pimpinanku. Iya, yah. Kakakku mau pinjam uang karena istrinya ngidam beli tas, jawabku. Sebenarnya aku malu, pakai bawa-bawa kakakku, sekarang diketahui oleh ayah mertua lagi. Ya sudah, biar ayah berikan solusinya. Sekarang kamu panggil Sarah kemari, katanya. Kenapa harus dengan Sarah, yah? Tanyaku heran. Karena Sarah juga sedang butuh uang. Tanpa pikir panjang, aku keluar dan mendatangi ruangan Sarah. Sar, dipanggil sama ayah. Beliau ada di ruanganku. Sarah sedang fokus di laptopnya, ia menoleh sebentar, lalu fokus lagi ke laptopnya. Sar, ayo. Temui ayahmu dulu, kataku. Oke, sebentar, katanya. Lalu ia dan aku menuju ruanganku yang sempit dan hanya difasilitasi kipas angin saja. Berbeda dengan ruangan yang dipakai Sarah sekarang. Setibanya di ruanganku, kami duduk berdampingan. Ayah mulai berbicara. Begini, saat ini ayah tahu kamu masih butuh uang untuk menutupi harga kos-kosan yang akan kau beli. Ayah sebenarnya ingin menambahkan, tapi ini kan bisnis. Bagaimana jika semua tambahan biaya akan ayah tanggung, tapi ditukar dengan rumah dan salah satu mobil kalian pada ayah? Aku melongo dengan pernyataan ayah mertuaku. Sarah bilang, ayahnya yang akan menanggung kekurangannya. Ternyata ia tak mau rugi juga, minta rumah yang kami tempati untuk dijual padanya. Aku tak setuju. Memangnya berapa harga kos-kosan itu? Kemarin katanya ayah mau nambahin 200 juta. Dariku juga 70 juta. Belum dari hasil penjualan rumah di Bogor 300 juta. Masih kurang berapa? Tanyaku. Ditunggu bab selanjutnya ya kak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share cerita ini ke temanmu.